Pertumbuhan tanaman, mata pelajaran IPA kelas 2 semester 1. Assalamualaikum anak-anak, apa kabarnya kalian hari ini? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat walafiat ya. Nah, sebelum belajar, persiapkan dulu alat tulisnya. Dan juga jangan lupa untuk berdoa. Kita doa sama-sama ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbishrahli sadri wa yassirli amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli ya fattahu ya alim iftah lana futuhal arifin amin. Nah anak-anak, sebelum belajar kita harus biasakan dulu untuk berdoa supaya ilmu yang kita pelajari diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, setelah minggu kemarin kita sudah belajar tentang bagian-bagian tumbuhan, pada minggu ini kita masih belajar tentang tumbuhan. Nah, minggu ini kita akan belajar tentang pertumbuhan-tumbuhan. Nah, anak-anak, tumbuhan yang kita ketahui ya, itu tidak langsung menjadi besar, tetapi tumbuhan itu tumbuhnya dari benih, kemudian menjadi kecambah hingga menjadi tumbuhan-tumbuhan besar yang bisa kita lihat sekarang. Nah, tumbuhan dapat tumbuh jika mendapatkan air secukupnya, kemudian mendapatkan udara atau karbon dioksida dan cahaya matahari secukupnya. Ingat ya, tumbuhan itu dapat tumbuh jika mendapat air secukupnya. Jadi kalau misalkan tumbuhan itu terlalu banyak mendapatkan air, terlalu banyak disiram, terlalu sering disiram, maka bisa-bisa tumbuhan itu akan mati. Nah, kemudian kalaupun misalkan tumbuhan tersebut tidak mendapatkan air sama sekali, maka tumbuhan itu pun akan mati. Ya, begitupun dengan cahaya matahari. Cahaya matahari itu sangat diperlukan oleh tumbuhan untuk tumbuh. Nah, selain mendapatkan air, udara, dan cahaya matahari, tumbuhan juga membutuhkan pupuk agar menjadi besar dan sehat. Jadi, pupuk ini membantu tumbuhan untuk tumbuh menjadi lebih besar ya dengan cepat. Seperti itu. Nah, pertumbuhan-tumbuhan biasanya dimulai dari biji, seperti yang Ibu katakan tadi. Pertumbuhan itu tidak langsung besar, tapi dimulai dari biji terlebih dahulu. Nah, biji akan tumbuh menjadi kecambah, kemudian menjadi tumbuhan dewasa. Nah, ini merupakan gambarnya ya. Coba kita perhatikan sama-sama. Pertama, itu biji yang masih utuh. Kemudian gambar yang kedua, bijinya sudah terkelupas sedikit dan muncul sedikit akar ya. Ingat kembali fungsi akar yang sudah kita pelajari minggu-minggu kemarin. Kemudian gambar yang ketiga, kita lihat akarnya menjadi lebih banyak. Gambar yang keempat sudah muncul di permukaan tanah. Gambar yang kelima sudah lebih tinggi. Dan gambar yang keenam itu sudah ada daunnya. Perhatikan. Nah, pertama itu masih berbentuk biji ya. Kemudian dari biji ini akan tumbuh menjadi kecambah. Setelah menjadi kecambah, kemudian menjadi tumbuhan dewasa. Tumbuhan dewasa itu adalah tumbuhan yang sudah ada daunnya gitu. Nah, biji yang akan tumbuh adalah biji yang sudah tua, kering, dan agak keras. Makanya banyak orang-orang yang menanam biji, mereka memilih bijinya yang tua dulu ya.
Nah, ini gambar yang tadi, gambar pertumbuhan tumbuhan dari mulai biji, kemudian kecambah hingga menjadi tumbuhan dewasa. Nah, agar lebih jelas, coba Ananda semuanya perhatikan terus ya video tumbuhan dari mulai biji hingga menjadi tumbuhan dewasa. Nah, ini adalah proses pertumbuhan pada tumbuhan ya. Coba kita perhatikan dari hari ke harinya. Dimulai dari yang tadinya belum ada akar, kemudian akarnya memanjang dan juga batangnya yang semakin meninggi. Setiap harinya tumbuhan itu akan mengalami pertumbuhan. Nah, kita lihat daun-daunnya yang ada di layar ya. Yang tadinya tidak ada daun, sekarang daunnya sudah ada dan semakin banyak. Ini adalah proses pertumbuhan pada tumbuhan dari hari ke harinya. Coba kita terus perhatikan lagi ya proses pertumbuhan pada tumbuhannya. Nah, seperti yang tadi Ibu katakan ya, dalam proses pertumbuhan ada banyak sekali faktor yang mempengaruhinya. Ada air, kemudian ada cahaya matahari, dan juga ada udara atau karbon dioksida. Nah, cahaya matahari, air, dan juga karbon dioksida ini sangat penting bagi pertumbuhan tumbuhan. Oh ya, ada yang masih ingat materi pada minggu kemarin? Apa fungsinya akar, kemudian fungsinya batang, fungsinya daun pada tumbuhan. Ibu ingatkan kembali ya, fungsinya akar pada tumbuhan itu adalah untuk menyerap air dan juga zat hara yang ada di dalam tanah. Kemudian fungsinya batang yaitu untuk menyebarkan atau menyalurkan air dan zat hara yang diserap oleh akar ke seluruh bagian tumbuhan. Selanjutnya fungsinya daun yaitu sebagai tempat pembuatan makanan atau fotosintesis. Nah, selain itu ada juga fungsinya bunga dan buah. Coba ada yang masih ingat? Coba buka lagi modulnya. Nah, tadi merupakan gambaran pertumbuhan tumbuhan dari hari ke hari ya. Nah, alhamdulillahirabbil alamin anak-anak, begitu mungkin materi dari Ibu kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Ibu cukupkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.